Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Zulfaruli Alifah, dengan rekan saya, Zainahar Aljuri, akan membahas mengenai modul kelas online atau e-learning. Di sini kami ada dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian modul kelas online atau e-learning serta manfaatnya. Yang kedua, implementasi e-learning dalam pembelajaran PA. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian modul kelas online atau e-learning dan manfaatnya. Perkembangan aneka macam media pembelajaran seiring adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat, teknologi saat ini mencapai pencapaian yang luar biasa. Bentuk perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, salah satunya yaitu penggunaan e-learning. E-learning merupakan salah satu media pembelajaran yang sekarang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas di masa pandemi COVID-19 ini. Istilah e-learning ini mempunyai pengertian yang sangat luas. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan definisi e-learning. Di antaranya yaitu Jay Kumar Chekran. Ia berpendapat bahwa e-learning adalah suatu alat pengajar serta pembelajaran yang memakai rangkaian elektronik untuk mencapai pengetahuan, hubungan, dan bimbingan. Yang kedua yaitu Dong. Ia berpendapat bahwa e-learning merupakan suatu kegiatan belajar mengajar dengan perangkat elektronik komputer yang dapat digunakan untuk mencari pengetahuan sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga, Rosenberg, ia berpendapat bahwa e-learning ini merujuk pada penggunaan internet untuk mencari solusi pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan penggunanya. Selanjutnya, adapun Clark dan Mayer, ia berpendapat bahwa e-learning ini memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yaitu memiliki isi yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, memakai metode instruksional. Yang ketiga, menciptakan pemahaman serta kemampuan terkait dengan tujuan pembelajaran, baik secara perorangan atau grup. Yang terakhir yaitu menggunakan elemen-elemen mirip istilah-istilah serta gambar-gambar untuk menjelaskan dan menyampaikan materi pembelajaran. Dari beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan sebuah media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi atau IT dengan bantuan internet yang dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, serta bebas digunakan dalam memudahkan kegiatan belajar mengajar. E-learning ini merupakan salah satu media pembelajaran baru dalam dunia pendidikan dan memberikan berbagai fungsi serta kemanfaatan bagi dunia pendidikan. Agar mutu pendidikan bisa ditingkatkan lebih baik lagi, maka teknologi yang digunakan juga harus diupdate lebih baik lagi mengikuti alur perkembangan zaman. Dalam pengembangan e-learning, tentunya harus memperhatikan fungsi e-learning itu sendiri agar dapat menjadi media pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Rusdi berpendapat bahwa ada beberapa komponen yang ada di dalam e-learning. Yang pertama yaitu infrastruktur e-learning yang mencakup beberapa personal komputer, HP, laptop, internet, dan perlengkapan multimedia lainnya. Yang kedua yaitu sistem dan aplikasi. Di dalamnya ada perangkat lunak atau software yang virtualisasi kegiatan belajar mengajar konvensional. Yang ketiga yaitu konten e-learning. Di dalam konten ini terdapat dalam e-learning memuat bahan ajar yang cenderung berbentuk multimedia based content atau konten yang berbentuk
multimedia interaktif. Dalam penggunaan e-learning ini, tentunya ada manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Di antaranya yaitu meningkatkan mutu serta budaya belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar tidak hanya dilakukan dengan tatap muka saja, melainkan dengan tatap maya dan tidak terbatas waktunya. Yang ketiga, adanya materi pembelajaran yang mudah diakses dan dikembangkan di website e-learning ini. Yang keempat, adanya pengayaan materi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang kelima, meningkatkan image dan penciptaan competitive positioning. Yang keenam, dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang ketujuh, dapat menghemat energi dan biaya. Dan ada manfaat yang diperoleh lainnya. Di dalam perguruan tinggi, ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika kita menggunakan model pembelajaran ini. Secara rinci, manfaat e-learning dapat dilihat dari dua sudut manfaat. Yang pertama, bagi mahasiswa atau pelajar, e-learning ini dapat meningkatkan fleksibilitas kegiatan belajar mengajar. Maksudnya di sini yaitu mahasiswa dapat menggunakan dan mengakses pembelajaran setiap saat dan berulang-ulang. Bagi dosen atau pengajar dapat mengontrol dan mengecek kegiatan belajar mengajar dengan mudah. Sama halnya manfaat bagi mahasiswa, e-learning ini bagi mengajar juga dapat meningkatkan fleksibilitas kegiatan belajar mengajar. E-learning ini juga dapat digunakan untuk menambah bahan materi pembelajaran. Penggunaan e-learning ini tidak lepas dari jasa internet, karena teknik belajar mengajar yang ada di dalam e-learning sangat luas dan bisa diakses secara luas. Hal ini dapat mempengaruhi pengajaran dan tugas untuk mendidik siswa. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainara Aljuri dari kelas PAII, nomor induk mahasiswa 201190301, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Zulfa Ruli Alifah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi modul kelas online atau e-learning dalam pembelajaran PAI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya platform e-learning sudah banyak dan umum digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan, khususnya di berbagai perguruan tinggi. Terlebih setelah terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 yang melanda Indonesia, yang mana hal ini menjadikan terjadinya pembatasan berbagai kegiatan masyarakat. Hal ini terjadi pada seluruh mata pelajaran, termasuk pada PAI. Dengan tidak bisanya dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka, mau tidak mau dalam pembelajaran PAI juga harus secara daring, dan beberapa tenaga pendidikan menggunakan e-learning dalam hal ini. Namun, guru hendaknya belajar terlebih dahulu sebelum menggunakan e-learning, atau paling tidak melakukan sosialisasi, karena e-learning sangat belum terbiasa digunakan sehingga beberapa tenaga pendidikan agak kesulitan dalam menggunakan e-learning. Sebenarnya, hadirnya e-learning ini menjadi alternatif atau solusi dari pembelajaran jarak jauh, yang mana tenaga pendidikan mengalami dilema akan terjadinya hal ini. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa e-learning dalam penggunaannya juga terdapat beberapa kendala yang dijumpai oleh siswa maupun tenaga kependidikan. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari diimplementasikannya e-learning. Yang pertama adalah kelebihan diimplementasikannya e-learning. Salah satu faktor pendorong utama dalam keberhasilan proses pembelajaran PAI adalah keikutsertaan atau partisipasi orang tua dalam mendidik anaknya di rumah.
Dengan adanya pembelajaran jarak jauh melalui e-learning, sehingga secara tidak langsung meningkatkan interaksi yang intens antara orang tua dan anak. Melalui e-learning, referensi yang dikirim oleh guru tidak terbatas atau lebih luas jangkauannya. Jadi siswa tidak hanya belajar terbatas pada buku pegangan atau buku acuan. Selain itu, melalui e-learning, guru bisa mengirimkan berbagai link video pembelajaran yang bersumber dari YouTube atau upload langsung di e-learning. Dan siswa bisa mengaksesnya tanpa harus membuka aplikasi YouTube. E-learning secara tidak langsung memberikan perubahan sehingga kegiatan pembelajaran tidak melulu bertumpu pada model pembelajaran yang konvensional. Dengan menggunakan e-learning, siswa bisa mengakses materi tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga mereka bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Kemudian, kekurangan diimplementasikannya e-learning. Pembelajaran melalui e-learning yang model dan metode pembelajaran terbilang monoton menyebabkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi, kebanyakan siswa kesulitan memahami materi yang mereka pelajari, sehingga hal ini berdampak pada menurunnya kemampuan siswa untuk menyimpan informasi pribadi, sehingga secara tidak langsung hal ini juga menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan pengamatan saya terhadap beberapa anak, banyak dari mereka yang mulai kehilangan semangat untuk belajar karena merasa terlalu membosankan. Dan tidak sedikit juga yang merasa kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan e-learning. Selain itu, dengan menggunakan e-learning, siswa maupun tenaga pendidikan dituntut untuk memiliki alat yang memadai, yakni smartphone, dan juga harus memiliki paket data atau akses internet yang lain. Dalam pengimplementasian e-learning, beberapa tahap di dalamnya perlu diperhatikan, seperti halnya perencanaan, sumber daya manusia, dan struktur sistem e-learning harus disiapkan dengan sungguh-sungguh dan matang. Selain itu, dalam menggunakan e-learning juga harus dilakukan evaluasi dengan menjadikan pendapat atau kesan pengguna sebagai tolak ukur. Kesimpulan dari presentasi pada pertemuan kali ini adalah e-learning yang merupakan produk berupa software yang saat ini digunakan sebagai salah satu platform pembelajaran PAI selama berlangsungnya pembelajaran jarak jauh atau daring tentunya sangat membantu tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dengan berbagai komponen yang dimiliki, e-learning memiliki banyak keunggulan seperti penggunaannya yang tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga siswa dapat mengakses e-learning ini atau mengakses materi pembelajaran mereka kapanpun dan dimanapun selagi mereka memiliki paket data internet. Kemudian selain itu, dengan e-learning guru dapat menyimpan berbagai materi dari bermacam-macam referensi sehingga dalam belajar siswa tidak hanya mengacu pada buku pegangan yang mereka miliki. Namun perlu diperhatikan bahwasanya di sini tidak bisa dipungkiri bahwa juga banyak kendala yang dijumpai dalam menggunakan e-learning, seperti tingkat pemahaman siswa yang menurun, kemudian siswa yang kesulitan mengakses akibat terbatasnya paket data, dan juga banyak lagi, dan juga adanya trouble dalam menggunakan e-learning. Perlu diingat bahwa apapun media pembelajaran yang digunakan pada dasarnya semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Saya harap dengan adanya pandemi ini dan pembelajaran jarak jauh ini, generasi muda Indonesia tidak kehilangan semangat belajar mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.